Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan sehat Lokagana, bertemu lagi dengan saya Suti Lestari di channel yang memberikan informasi kesehatan, yaitu Kawan Sehat Lokagana. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang deteksi dini kanker payudara. Baiklah, kita ke slide pertama. Kanker payudara. Kanker payudara adalah kanker yang terbentuk di jaringan payudara. Kanker payudara terjadi ketika sel-sel pada jaringan yang ada di payudara tumbuh tidak terkendali dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat dan sekitarnya. Slide berikutnya. Oke, penyebab kanker payudara. Sampai saat ini penyebab pasti kanker payudara belum diketahui. Namun faktor-faktor resiko yang dapat meningkatkan terjadinya kanker payudara yaitu pertama, merokok dan terpapar asap rokok atau perokok pasif. Rokok ini dapat menyebabkan kekebalan tubuh menurun. Kemudian pola makan yang buruk, tinggi lemak dan rendah serat, mengandung zat pengawet, pewarna, dan terlalu berlebihan gula. Seperti burger, itu di dalamnya terdapat daging olahan. Daging olahan ini difermentasi, kemudian diberi pengawet, sehingga dapat meningkatkan resiko kanker. Seperti french fries juga, kentang goreng, itu mengandung karsinogenik. Nah, akibat zat yang disebabkan akrilamida. Akrilamida tersebut terdapat pada karbohidrat yang dimasak dengan suhu yang terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan kita ingin makan kentang goreng, alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita membuat sendiri, memasak sendiri, dan jangan sampai kita menggorengnya terlalu renyah, terlalu berwarna coklat. Cukup kita menggorengnya sampai berwarna keemasan. Kemudian selanjutnya, haid pertama pada umur kurang dari 12 tahun, tidak pernah menyusui anak, kemudian melahirkan anak pertama setelah umur 35 tahun, menopause, berhenti haid setelah umur 50 tahun, pernah mengalami operasi pada payudara yang disebabkan oleh kelainan tumor jinak atau tumor ganas, dan diantaranya anggota keluarga ada yang menderita kanker payudara. Slide selanjutnya. Tanda-tanda dan gejala kanker payudara. Yang pertama, benjolan. Umumnya benjolan ini teraba dari luar, tidak kenyal tapi keras. Namun tidak semua benjolan ini merupakan kanker payudara. Kemudian perubahan pada warna kulit. Perubahan warna kulit ini disebabkan adanya peradangan pada sel-sel kulit payudara. Jadi kulit bersisik di sekitar puting atau areola. Kemudian kulit bagian payudara menebal. Terkadang juga gatal, namun tidak semua gatal ini terjadi karena kanker payudara, karena terkadang juga dapat terjadi karena dermatitis. Kemudian permukaan payudara yang memerah. Salah satu gejala awal terkait kondisi ini adalah memar. Perubahan warna kulit yang terjadi seperti memerah atau terkadang kebiru-biruan seperti luka memar. Selanjutnya, keluarnya debit cairan dari payudara. Keluar cairan yang berbau, kadang juga nanah, bisa encer atau kental, berwarna keruh, bening, bahkan mirip susu, atau juga merah darah. Kemudian ada juga permukaan yang cekung seperti lesung pipi. Kemudian permukaan payudara seperti tertarik ke dalam. Selanjutnya,
Faktor resiko kanker payudara yang dapat dikontrol. Yang pertama, tidak menikah. Kemudian obesitas. Mengapa obesitas ini menjadi faktor resiko kanker payudara yang dapat dikontrol? Karena obesitas ini merupakan timbunan lemak yang akan memicu produksi estrogen, sehingga ketika estrogen tinggi ada resiko terkena kanker payudara. Sebaiknya kita melakukan pola hidup sehat dan menjaga agar berat badan kita tetap terkontrol. Kemudian alkohol ini dapat meningkatkan resiko kanker payudara. Kemudian berikutnya KB. Pemakaian pil KB, suntik KB hormonal ini dapat merangsang sel payudara dan meningkatkan resiko kanker. Selanjutnya, tidak punya anak dan tidak menyusui. Oke, selanjutnya faktor resiko kanker payudara yang tidak dapat dikontrol. Yang pertama, umur di atas 30 tahun. Seperti yang kita ketahui, kita tidak dapat mengontrol umur ya. Kemudian menopause terlambat di atas usia 55 tahun. Berikutnya mendapat terapi hormonal yang sama. Kemudian operasi ginekologi, riwayat keluarga, anak pertama lahir saat usia ibu di atas 35 tahun. Menars atau menstruasi pertama di bawah usia 12 tahun. Pernah operasi tumor jinak payudara, adanya kanker payudara yang kontralateral dan juga radiasi dada. Slide selanjutnya, stadium payudara. Maaf, stadium kanker payudara. Di stadium 1 ini masih menyerang pembuluh dan kelenjar getah bening. Nah, di dalam stadium 1 ini benjolan berukuran kurang dari 2 cm. Kelenjar getah bening di ketiak tidak teraba. Kemudian ini juga masih bersifat invasif dan mulai menyebar ke jaringan lemak payudara. Biasanya terapi pada stadium 1 ini seperti terapi konservasi, kemudian juga terapi radiasi. Selanjutnya stadium 2. Stadium 2, benjolan muncul di area getah bening sekitar 1-2 buah, ukurannya 2-5 cm. Nah, terapi yang biasa digunakan yaitu yang pertama terapi konservasi apabila benjolan tersebut kurang dari 3 cm. Kemudian apabila si benjolan ini lebih dari 3 cm, biasanya dengan menggunakan masektomi tanpa radiasi ditambah dengan pengobatan hormonal. Kemudian stadium 3, ciri-cirinya kulit dinding payudara. Ini sudah ada perlekatan. Di stadium 3 ini dibagi menjadi 2 tipe, 3A dan 3B. Di 3A sendiri ukurannya itu kurang dari 5 cm. Kemudian untuk yang 3B itu tidak berdasarkan ukuran. Ukurannya bisa berapa saja, bisa 1 bahkan sampai 5 cm. Namun yang membedakan penempelannya, si benjolan ini di kulit seperti kulit yang tertarik atau menempel ke dinding dada. Biasanya terapi yang digunakan seperti operasi di pertengahan kemoterapi. Kemudian stadium 4. Di stadium 4 ini sel-sel kanker sudah menyebar bahkan sampai ke paru-paru, hati, tulang, dan juga otak. Oke, slide selanjutnya. Tes pemeriksaan kanker payudara. Itu meliputi pemeriksaan fisik, seperti pemeriksaan kita meraba di ketiak dan daerah leher. Kemudian bisa juga dengan menggunakan tes mamografi untuk pasien 40 tahun ke atas. Tes mamografi ini bisa melihat ke dalam selnya ganas atau tidak. Kemudian pemeriksaan ultrasonografi payudara.
Selanjutnya biopsi payudara, MRI payudara ini tidak rutin dilakukan hanya jika ada indikasi. Terapi target dikhususkan hanya untuk mematikan sel kanker. Tidak semua bisa dilakukan, harus diseleksi dulu. Sementara kemoterapi itu selain mematikan sel-sel kanker juga mempunyai efek terhadap sel yang normal juga. Kemudian slide selanjutnya kita masuk ke deteksi dini. Deteksi dini ini bertujuan untuk menemukan benjolan dan tanda-tanda lain pada payudara sendiri, mungkin agar dapat dilakukan tindakan secepatnya. Jadi sekecil apapun benjolan yang ditemukan, segera konsultasikan ke dokter. Oke, selanjutnya cara melakukan deteksi dini kanker itu ada 3 cara. Yang pertama itu dengan sadari. Sadari ini bisa kita lakukan sendiri. Kemudian sadanis. Sadanis ini periksa payudara klinis, itu dilakukan oleh dokter, juga tenaga kesehatan lainnya. Kemudian yang selanjutnya pemeriksaan penunjang seperti mamografi atau USG payudara. Oke, selanjutnya kapan sih kita harus melakukan sadari? Jadi sadari ini dapat kita lakukan sebulan sekali setelah kita selesai haid, semenjak wanita mulai mendapatkan haid pertama atau pada usia 12 tahun. Kemudian untuk slide selanjutnya baiklah, kita akan praktek melakukan sadari ya. Yang pertama-tama kita berdiri di depan cermin. Kemudian setelah kita berdiri di depan cermin, kita coba angkat tangan ke atas. Dada agak dibusungkan ke depan. Jadi kedua tangannya diangkat, dada agak kita busungkan ke depan. Nah, di situ kita lihat ukuran, terus kemudian bengkak atau tidak pada payudara kita, terus terdapat merah atau tidak. Kemudian yang kedua, kita bertolak pinggang ya, tetap dibusungkan dada. Nah, kalau seperti ini, seperti yang pertama yang kita lihat ada benjolan atau tidak, kemudian kemerahan atau tidak. Selanjutnya setelah itu yang tangan satu, apabila kita memeriksa payudara di sebelah kiri, maka tangan yang kita angkat adalah tangan kiri. Dan tangan kanan kita pakai untuk meraba. Kemudian tangan yang kiri ini kita tekuk jauh ke arah leher. Nah, ini tujuannya agar menjangkau lebih luas. Begitu. Mari kita praktekkan. Yang pertama-tama dari atas ke bawah. Nah, kita raba, kita lihat ada benjolan atau tidak. Kemudian dari bawah ke arah atas. Nah, itu kita lihat apakah nanti ada benjolan atau tidak. Yang selanjutnya kita raba dari ujung luar sampai dalam searah jarum jam. Nah, untuk lebih sensitifnya lagi kita bisa gunakan 2 jari. Jangan lupa teman-teman, kalau misalkan meraba usahakan sampai ke arah ketiak. Soalnya terkadang juga benjolan tidak terdapat di area payudara, biasanya malah terdapat di area ketiak. Kemudian selanjutnya dari atas ke bawah kita pencet, kita lihat apakah ada cairan yang keluar, misalnya nanah ataupun darah ataupun mungkin cairan bening seperti itu. Nah, sadari ini selain berdiri bisa juga kita lakukan dengan berbaring atau ketika kita sedang mandi. Jangan lupa teman-teman, bagian yang harus teraba di setiap langkah sadari itu batas atas 2 jari di atas tulang selangkah. Kemudian
batas bawah garis melingkar payudara, dan garis tengah tubuh. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya. Penerapan perubahan gaya hidup dan perawatan pada seseorang yang menderita kanker payudara. Jadi apabila si orang sudah menderita kanker payudara, dia harus melakukan diet sehat. Kemudian juga harus menghindari seperti terlalu banyak mengkonsumsi gula atau lemak, makanan instan, berpengawet, berpewarna. Jangan lupa juga harus olahraga secara teratur, karena olahraga ini dapat meningkatkan imunitas, mengatur keseimbangan hormon, dan juga dapat menurunkan resiko kanker. Kemudian berhenti merokok dan minum alkohol, karena pada dasarnya rokok dan alkohol ini menyebabkan kekebalan tubuh menurun. Sekian informasi singkat yang bisa saya berikan, dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mengulang